Kelvin Hendra. Bab tahun 1079 sampai tahun 1083. Ekspresi Kelvin tiba-tiba berubah gembira, lalu dia segera bertanya, sepengetahuan saya, ada sebuah tablet giok di dalam cincin penyimpanannya. Apa benda itu masih ada? Ekspresi kakek hitam berubah, lantas dia mengangguk dan berkata, benda itu masih ada. Sambil bicara, dia mengangkat salah satu tangannya dan mengeluarkan sebuah batu giok putih murni. Ukuran batu gioknya sebesar telapak tangan dan seluruhnya putih seperti salju. Pada bagian atasnya terdapat tulisan khusus. Kelvin tampak senang, lantas bertanya, apa senior mau menjualnya pada saya? Kakek hitam menatap Kelvin, lalu bertanya sambil memicingkan matanya, apa kau bisa membuka giok ini? Barang ini berguna untuk saya, kata Kelvin sambil tersenyum. Kakek hitam menatapnya, lalu tiba-tiba tertawa dan berkata, karena kau adalah anaknya kawan lamaku, maka benda ini akan kuberikan padamu. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan melemparkan giok itu kepada Kelvin. Kelvin segera meraihnya. Di atas batu giok, ada beberapa inskripsi, yang merupakan catatan dalam longevity mantra. Itu berarti bahwa giok ini adalah salah satu barang peninggalan kakeknya. Setelah berputar-putar, akhirnya dia berhasil mendapatkannya. Dia memegang gulungan gioknya, lalu menatap kakek hitam dan berkata, senior. Setelah pertemuan berakhir, tinggallah sebentar. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kata kakek hitam. Kelvin berpikir sejenak, lantas mengangguk dan berkata, baiklah. Transaksi terus berlangsung, ada orang yang mencari alkemis dan menawarkan imbalan cukup tinggi. Namun, Kelvin tidak banyak bicara. Pada saat itu, dia hanya ingin segera mencari tempat sepi, lalu melihat pesan apa yang ditinggalkan oleh kakeknya pada giok tersebut. Waktu berlalu detik demi detik. Tidak lama kemudian, sekitar pukul 9:30, pertemuan pun hampir berakhir. Untuk menghindari terjadinya perampasan dan pembunuhan, para kultivator akan pergi setiap 5 menit. Setelah melakukannya sampai hampir 10:30, baru akhirnya semua orang telah meninggalkan lokasi. Kakek hitam dan nenek putih menatap Kelvin, seraya berkata, anak muda, ikutlah denganku. Kelvin dan yang lainnya mengangguk, lalu berjalan menuju ke gedung di sisi samping. Di dalam gedung, mereka masuk ke dalam ruang teh. 6 orang duduk di sana, termasuk Tuan Tao. Pada mulanya, kakek hitam juga memanggil pria kuat bersinglet tadi, tapi pria itu mengatakan bahwa dia ingin kembali mencari cincin penyimpanannya, jadi dia pergi. Setelah duduk, kakek hitam menoleh ke arah Kelvin dan bertanya, kau adalah cucunya Robin Hendra, kan? Kelvin merasa terkejut. Inskripsi pada giok itu berasal dari longevity mantra dan hanya pemilik longevity mantra yang bisa membukanya, kata kakek hitam. Kelvin tidak menyangkal. Dia tersenyum dan berkata, senior. Anda adalah kakek dari kedai 8 hidangan, kan? Kakek hitam menatapnya dan bertanya, kau mengenaliku. Saya sedikit paham tentang kedokteran, tangan Anda. Kelvin menunjuk tangan kiri kakek. Kakek hitam tersenyum, lalu melepas topengnya sendiri. Di sampingnya, Tuan Tao dan nenek juga melepaskan topengnya masing-masing. Yang membuat Kelvin merasa terkejut adalah, ternyata Tuan Tao merupakan pria peramal nasib yang lapaknya berada tidak jauh dari kedai makanan itu. Benarkah ini adalah kalian? Lina sedikit terperanjat. Kelvin dan yang lainnya juga tidak ingin menyembunyikan identitasnya. Mereka segera melepaskan topeng masing-masing. Kakek itu melihat wajah Kelvin dan tidak terlalu terkejut. Yang jelas, kakek itu juga telah menebak identitasnya. Kakek itu berkata, namaku adalah Bayu Aji, sedangkan ini adalah istriku, Giyanti. Sedangkan dia adalah seorang Taois bernama Harjiman. Salam senior, kata Kelvin. Junior ini adalah Kelvin Hendra. Lina dengan bingung menatap mereka dan berkata, kalian semua adalah para senior yang bijaksana, bagaimana bisa bersembunyi dalam keramaian? Harjiman tersenyum tipis dan berkata, kami senang hidup di tengah kesibukan kota ini. Pada saat ini, Bayu berkata, pantas saja kau dulu berkata kalau ingin merawat lenganku, tapi lenganku sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Waktu itu, aku dan kakekmu masih ke dalam gua perubahan dan terkena penyakit ini. Selama ini, kakekmu selalu mencoba untuk menyembuhkanku, tapi sampai sekarang juga masih belum membaik. Kelvin merasa terkejut. Dia harus mengakui bahwa keterampilan medisnya jauh berada di bawah kakeknya. Walau sekarang dia sudah berada di tingkat Ningdan, tapi dalam kedokteran, pencapaiannya masih jauh di bawah kakeknya. Gua perubahan, apa waktu itu kalian pergi ke sana karena saya? Apa sebenarnya yang terjadi pada waktu itu? Tanya Kelvin. Kakekmu tidak memberitahumu. Kata Harjiman, namun, wajar saja bila dia tidak memberitahumu, karena bila kau mengerti, maka tekanan yang kau terima akan sangat besar. Karena dia tidak mengatakannya, maka kami akan membiarkannya untuk menceritakannya sendiri padamu. Kelvin berkata dengan putus asa, semua orang selalu berkata seperti ini, tapi saya tidak tahu di mana kakek saya sekarang, lalu bagaimana saya bisa mengetahuinya. 6 tahun silam, kakekmu datang ke kedai makanan kami dan pernah merawatku 1 kali, kata Bayu. Waktu itu, kupikir dia datang sama seperti sebelumnya, hanya datang untuk merawatku, tapi setelah itu, dia malah menghilang dan tidak pernah kembali. Namun,
Kata Harjiman, sebelum dia pergi, dia sempat mengatakan satu hal. Dia akan pergi mencari Dimas Wibowo. Dimas Wibowo. Mendengar nama ini, Kelvin tiba-tiba merasa agak familiar. Dia mengerutkan keningnya dan bertanya, siapa dia? Harjiman berkata, sahabat hidup dan mati kakekmu yang tinggal di Gunung Seribu Redang. Menurutku, dia adalah penjaga harta karun timur. Penjaga harta karun timur. Tanya Kelvin sambil mengerutkan keningnya. Hanya dugaan kami saja, kata Bayu. Jika kau menemukannya, mungkin kau bisa mendapatkan informasi darinya. Kelvin mengangguk. Dia selalu merasa bahwa nama ini sangat familiar. Tiba-tiba, ekspresinya tampak terkejut. Dimas Wibowo. Pemilik penginapan di kota Riveria, ayahnya Safira Wibowo, bukankah namanya adalah Dimas Wibowo? Segera setelah itu, Kelvin menggelengkan kepalanya lagi. Dia merasa bahwa mungkin nama mereka hanya kebetulan sama. Jika Dimas Wibowo adalah sahabat hidup dan mati kakeknya, pasti dia adalah seorang kultivator. Jika dia adalah seorang kultivator, Zaki Anggara tidak mungkin berani menindasnya sampai seperti itu. Terima kasih, senior, kata Kelvin. Tidak masalah. Kata Bayu. Ini memang sesuatu yang perlu kami beritahukan padamu. Jika kau menemukan jejak kakekmu, kau bisa memberitahu kami. Kami akan pergi bersamamu. Kelvin mengangguk, dia menatap ketiga orang itu dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di gua perubahan waktu itu. Dan tentang orang tua saya. Bayu tersenyum tipis dan berkata, anak muda kakekmu tidak pernah memberitahumu karena dia tidak ingin kau mendapatkan tekanan yang besar. Dunia ini, sebenarnya tidak sesederhana yang kau lihat. Itu saja yang bisa aku katakan. Sejak awal, kami menaruh semua harapan pada dirimu, kata Bayu sambil menatap Kelvin. Tentu saja, sampai sejauh ini, kau belum membuat kami kecewa. Setelah keluarga dari Villa Tidar, ada sedikit kegembiraan di hati Kelvin. Kakek Bayu dan yang lainnya telah memberinya banyak informasi yang berguna. Hanya saja, mereka tampaknya tidak mau menceritakan secara detail tentang masa lalunya, terlebih lagi soal kedua orang tuanya. Satu-satunya hal yang bisa dipastikan oleh Kelvin adalah, waktu itu, kakeknya telah bertemu dengan banyak orang dan masuk ke dalam gua perubahan, lalu mengeluarkannya dari sana. Namun, terkait kenapa kakeknya berada di gua itu, dan di mana orang tuanya saat ini, Kelvin masih belum tahu. Terkait dengan orang tuanya sendiri, Kelvin tidak punya banyak konsep. Dia tumbuh besar bersama kakeknya sejak kecil, dan tidak punya keterikatan emosional terhadap orang tuanya. Mengenai apa yang dikatakan oleh Bayu sebelumnya. Apa maksudnya mempertaruhkan semuanya pada dirinya? Kelvin semakin tidak mengerti. Tampaknya semua ini, hanya bisa dipahami olehnya, setelah dia menemukan kakeknya. Di dalam mobil, Kelvin mengirimkan sebuah alamat kepada Lina, yaitu tempat tinggal Parlan saat ini. Dia akan pergi menemui Parlati, lalu mereka akan berangkat menuju ke Lembah Yuta. Di dalam mobil, Kelvin menatap giok yang ada di tangannya. Dia menghirup nafas dalam-dalam dan berkata, aku akan memeriksa informasi yang ada di dalam giok ini dulu. Sekar mengangguk dan berkata, baik. Kelvin menahan kegelisahan di dalam hatinya. 6 tahun sudah berlalu, 6 tahun dia tidak pernah bertemu dengan kakeknya. Saat ini, nasib kakeknya masih belum jelas. Dalam hati Kelvin terdapat kegelisahan yang tak berujung. Dia berharap dapat menemukan beberapa informasi yang berguna di dalam giok ini. Kelvin mengaktifkan longevity mantra dan melepaskan energi spiritual untuk melingkupi giok tersebut. Inskripsi di atas batu gioknya perlahan memancarkan cahaya. Dalam sekejap, cahaya putih memancar di depannya. Di depan mata Kelvin, pemandangannya tiba-tiba sedikit berubah menjadi sebuah rumah yang tersusun dari tanah liat. Di depan rumah tanah liat, ada sebidang tanah lapang. Di bagian kanan atas tanah lapang itu, di sana ada sebuah pondok bambu. Di dalam pondok bambu, ada banyak botol dan guci. Di ambang pintu rumah tanah liat, seorang pria tua dengan rambut putih sedang duduk dan memegang sebatang pipa rokok. Dia mengenakan pakaian kain dan sedang menghisap rokoknya. Dia menyilangkan kakinya dan mengenakan sandal jerami. Kuku-kuku kakinya penuh dengan tanah. Tempat ini berada di desa Zermatt dan orang tua itu adalah kakeknya Kelvin. Kakek. Mata Kelvin sedikit basah. Sejak kecil, dia selalu menggantungkan hidupnya pada kakeknya dan menjalani hari-hari yang keras. Dia adalah satu-satunya keluarganya di dunia ini. Sekarang, dia mendapatkan tambahan satu lagi, yakni Sekar. 1. Kakeknya menggoyangkan sandal jerami, sambil menatap Kelvin dan berkata bangga, hei, anak kecil, bagaimana dengan ilusiku? Robin seolah tidak mendengar ucapan Kelvin, dia berbicara dengan bangga. Kelvin menoleh ke belakang. Di bawah, ada beberapa rumah bata. Di belakangnya, ada sebuah ladang herbal yang sangat besar. Semuanya tampak begitu nyata. Namun, ucapan Robin justru membuat Kelvin dapat merasakan dengan jelas bahwa tempat ini hanyalah ilusi. Kakek yang muncul di depannya itu, tidak bisa mendengar ucapannya. Brengsek. Robin berkata dengan wajah puas, jika kau bisa mendapatkan giok ini, artinya kau sudah berada di tingkat Ningdan. Kalau dihitung dari waktunya, kurasa kau sudah berusia 80 atau 90 tahun. Dasar brengsek, sejak kecil aku sudah menyuruhmu agar giat berlatih.
Aku sudah memberimu banyak Yuan Yang dan, tapi kau memang brengsek, kau malah memberi makan anjing-anjing itu dengan pilmu. Setelah kau berada di tingkat Ningdan, seharusnya kau sudah paham tentang dunia kultivasi dan posisi kakekmu di dunia kultivasi ini, kan? Kata Robin dengan bangga. Aku sudah pernah bilang padamu. Dimanapun aku buang air kecil, pasti selalu ada orang yang memberikan tisu padaku. Sambil bicara, dia menghisap pipa rokoknya. Di antara kabut asap, wajah Robin tiba-tiba berubah menjadi sedikit sedih. Kemudian, dia duduk tegak, menatap kejauhan dan berkata, saat kau mendapatkan giok ini, seharusnya kau sudah punya 3 hingga 4 istri, kan? Kelvin mengerutkan alisnya. Walau aku pergi, tapi aku sudah mengatur masa depanmu. Naura Liam dari kota Riveria, dia adalah wanita yang ditimpa malapetaka sejak lahir. Jika kau berhubungan dengannya, maka kau bisa menyembuhkan penyakitnya. Di waktu yang sama, jika semuanya berjalan lancar, kau juga bisa menembus ke tingkat roh. Sekar Winoto dari kota Glaceria. Jika kau menikah dengannya, maka kau bisa mendapatkan kekayaan yang tak terhingga seumur hidupmu. Kau bisa hidup dengan baik di tengah kota. Selanjutnya adalah Lina dari kota Sierra. Setelah Lina, masih ada gadis kecil dari keluarga Wibowo. Kelvin merasa sakit kepala dan kepalanya hendak pecah. Entah berapa banyak calon istri yang disiapkan oleh kakeknya. Para kultivator, terutama dirimu, sebagai cucu dari master tua sepertiku, memiliki gen yang sangat bagus. Jika kau menikahi banyak istri dan melahirkan lebih banyak anak laki-laki gemuk, maka kau bisa melanjutkan gen yang baik ini. Kata Robin. Di kemudian hari, aku juga telah merencanakan beberapa hal temui di masa mendatang. Yang akan kau. Sekarang. Mari kita bicarakan tentang hal yang serius. Kata Robin. Ketika kau melihat giok ini, mungkin aku sudah mati. Robin merintih. Oleh karena itu, aku punya beberapa permintaan untukmu. Pertama, carilah penjaga malam dan bergabunglah dengan mereka. Kedua, berlatih dengan giat. Kau sedang membawa harapan banyak orang. Ketiga, cari orang tuamu. Mereka masih hidup. Bawa mereka kembali. Keempat, jika suatu hari nanti kau berhasil menemukan tulang belulangku, kuburkan aku di bawah pohon bengkok di samping rumah kita. Bagian atasnya ratakan dengan tanah dan tanamlah pohon trembesi di atasnya, karena di samping pohon bengkok itu ada kuburan nenekmu. Kelvin sedikit terkejut dalam hatinya. Dia sama sekali tidak pernah mengetahui tentang hal ini. Di sebelah kanan rumahnya, memang ada pohon yang batangnya bengkok. Ketika itu, kakeknya sering beristirahat di bawah sana. Di bawah pohon itu ada banyak anggrek. Pohon itu sangat besar. Konon, umurnya sudah mencapai ratusan tahun. Banyak anak kecil suka bermain di sana. Saat anak-anak kecil itu bermain di sana, kakeknya akan selalu mengejar mereka sambil membawa tongkat. Ternyata tempat itu adalah kuburan neneknya. Saat berbicara sampai di sini, Robin berkata dengan suara lirih, jika kau tidak menemukan tulang belulangku, maka buatkan makam untukku. Jika kau berhasil menemukan orang tuamu, mintalah mereka untuk kembali dan mematahkan cabang pohon akasia, lalu menusukkannya ke tanah. Dengan begitu, maka aku bisa tahu apakah mereka masih hidup atau tidak. Jika orang tuamu sudah mati, maka lakukan hal yang sama, buatkan makam untuk mereka di sisiku, kata Robin lagi. Saat berbicara sampai di sini, dia berkata dengan agak sedih, aku sudah lama hidup dengan bebas, tapi ada 2 penyesalan besar dalam hidupku. Pertama, aku tidak bisa melihat orang tuamu kembali. Kedua, aku tidak bisa melihatmu menikah dan punya anak. Brengsek. Katanya dengan mata membelalak, aku mengerti sifatmu. Kau pasti akan berusaha keras untuk mencari. Kau akan pergi menuju ke Gunung Seribu Pedang dan mencari Dimas Wibowo. Namun, setelah kau tiba di sana, dia akan mengatakan hal yang sama seperti yang kukatakan padamu saat ini. Sampai di sini, dia tersenyum dan berkata, jika kau memang punya kemampuan untuk membalaskan dendamku, maka kau boleh melakukannya. Aku tidak akan menghalangimu. Terakhir, kata Robin. Ingatlah selalu bahwa kau adalah seorang dokter. Seorang dokter harus punya belas kasihan. Camkan ini baik-baik. Bersambung.